dosa yasinan dan tahlilan lebih besar daripada menzinahi ibu kandung. Inilah pernyataan mereka dan juga pertanyaan mereka yang harus kita jawab. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Mengapa antum dan orang-orang NU itu gemar sekali yasinan dan tahlilan pada acara kematian? Bahkan antum berusaha memelihara tradisi yasinan dan tahlilan. Bukankah acara yasinan dan tahlilan itu tradisi dari Hindu-Buddha? Bukankah itu adalah bid'ah? Bukankah setiap bid'ah adalah dolalah atau sesat? Bukankah setiap kesesatan itu dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu kandung? Oleh sebab itu, sebaiknya antum segera meninggalkan tradisi yasinan dan tahlilan, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun dicontohkan oleh para sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah alladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jamaah wa zajarana an kulli ma'siyati wa bid'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ma'budu biqwanini syari'ah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh al-makhsusu bi'a'dami syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala suratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengapa masih ada saja orang Islam yang membenci tradisi yasinan dan tahlilan pada hari-hari kematiannya saudara sesama muslim? Bahkan saking bencinya pada acara yasinan dan tahlilan hingga mengatakan bahwa dosanya yasinan dan tahlilan itu lebih besar daripada menzinahi ibu kandungnya sendiri. Begitu bencinya mereka, karena terdorong oleh dangkalnya pemahaman tentang agama Islam, atau mungkin karena terdorong oleh rasa hasad, yaitu rasa iri dengki pada sesama saudara muslim. Mengapa kok banyak sekali orang-orang Islam Indonesia yang gemar yasinan dan tahlilan, sedangkan kelompok mereka sedikit sekali? Oleh sebab itulah orang-orang yang gemar mengadakan yasinan dan tahlilan selalu diserang bid'ah dolalah. Tetapi mereka masih yasinan tahlilan, sehingga sampai dituduh orang yang melakukan yasinan tahlilan tidak mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan dosa, bahkan dosanya lebih besar daripada menzinai ibu kandungnya. Ini na'udzubillah min dzalik. Jangan gara-gara terdorong oleh rasa benci, jangan terdorong oleh rasa iri hati, kemudian berfatwa seenaknya sendiri tanpa memandang kaidah-kaidah usul fikih yang mendalam. Menjadi orang Islam itu harus pandai. Menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu harus cerdas, cerdik dan bijak, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat yang cerdas, cerdik, pandai dan bijaksana dalam segala hal. Ingat, Al-Quran sudah sempurna, Al-Hadis juga sudah lengkap.
Tetapi berbagai macam masalah dan tradisi di seluruh dunia itu tidak sama persis dengan Arab. Oleh sebab itulah dibutuhkan adanya kaidah usul fikih untuk menjawab berbagai macam masalah yang muncul di berbagai daerah di seluruh dunia yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam ilmu usul fikih dijelaskan bahwa bid'ah itu bukan hukum, tetapi bid'ah itu justru merupakan salah satu masalah yang harus diistinbat hukumnya. Apakah haram, ataukah wajib, ataukah sunnah, ataukah makruh, ataukah mubah. Karena hukum Islam itu hanya ada 5 saja, yaitu 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Tidak ditambah bid'ah menjadi hukum yang keenam, tidak. Oleh sebab itulah bid'ah yang sesat dan haram itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Seperti menambah atau mengurangi atau mengubah aturan syariat Islam yang sudah baku, terutama di dalam rukun iman dan rukun Islam. Sekali lagi, menambah atau mengurangi atau mengubah syariat Islam terutama di dalam rukun iman dan rukun Islam. Seperti 2 kalimat syahadatnya ditambahi. Sebagai syarat masuk Islam kan cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ada orang yang sengaja menambahi sebagai syarat masuk Islam. Saatnya ditambahi dan sesungguhnya Ali misalnya, dan sesungguhnya Zaid sebagai wali Allah dan seterusnya. Itu bid'ah. Karena syaratnya masuk Islam ya hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atau rukun iman yang 6 itu ditambahi atau dikurangi. Rukun iman yang 6 menjadi 7 atau menjadi 5 saja. Itulah bid'ah dhalalah. Atau membuat aturan sholat hanya 3 waktu sehari semalam. Kan aturan sholat yang ditetapkan oleh Rasulullah 5 kali dalam sehari semalam. Tapi ada orang yang sengaja membuat aturan sendiri 5 waktu, dirubah, diganti, dikurangi menjadi 3 waktu. Ini bid'ah dhalalah. Atau sholat subuh sengaja 4 rakaat. Atau haji ke India dan yang lain-lain. Jadi kalau sengaja untuk menambah atau mengurangi atau mengubah aturan syariat Islam yang sudah baku, terutama di dalam rukun iman dan rukun Islam, itulah yang bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Adapun bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti adzan dan sholat menggunakan speaker atau sound system atau pengeras suara. Berangkat haji naik pesawat terbang, mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, tidak menggunakan bahan makanan pokok. Acara ratapan kematian dari tradisi Hindu-Buddha diganti isinya. Isinya diganti dengan membaca Al-Quran, surat Yasin, dan tahlilan. Semua itu adalah bid'ah. Bid'ah karena zaman Rasulullah tidak ada speaker, nggak ada pengeras suara. Adzannya tanpa pakai speaker. Sholatnya tanpa pakai speaker. Berangkat hajinya naik unta, tidak menggunakan pesawat. Zakat fitrahnya menggunakan makanan pokok, tidak menggunakan uang. Yasin dan tahlilan juga tidak ada. Tetapi semua itu adalah bid'ah. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga tidak dicontohkan oleh para sahabat. Tetapi apakah semua bid'ah tersebut dhalalah? Jawabnya adalah tidak. Tidak sama sekali. Walaupun bid'ah tapi yang hasanah, yaitu bid'ah yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.